Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesal Sabila Aryoso dengan NIM 4411400012 dari Biologi B angkatan 2020. Di sini saya akan berstorytelling terkait tentang kajian etnozoologi di daerah tempat tinggal saya, yaitu ada Kijang sebagai ikon daerah Indramayu. Nah, tujuan dari storytelling saya pada tugas ini adalah yang pertama untuk mengetahui kajian etnozoologi Kijang sebagai simbol daerah Indramayu. Kemudian untuk mengetahui sejarah dari Kijangnya sendiri, kenapa sih menjadi salah satu ikon di daerah Indramayu. Terus yang ketiga ada untuk mengetahui keistimewaan Kijang yang mana sebagai ikon daerah Karanganyar Indramayu. Nah, yang pertama kita perkenalan ke Kijangnya terlebih dahulu. Kijang merupakan salah satu hewan vertebrata kelas mamalia yang berkerabat dengan rusa, tergabung dalam genus Munciatus. Kijang ini menjadi salah satu ikon atau simbol di daerah Indramayu, tepatnya di Desa Karanganyar, yang mana terkenal dengan bunderannya, yaitu bunderan Kijang. Nah, dengan ini masyarakat di Desa Karanganyar tadi itu dapat mengenang dari sejarah Kijang sendiri. Nah, bunderan Kijang tadi itu diberi nama sebagai Tugu Kijang Kencana. Selanjutnya kita memasuki ke sejarah mengapa Kijang Kencana ini menjadi ikon daerah Indramayu. Asal usulnya ya teman-teman. Jadi singkat cerita bahwa penghuni pertama daerah Indramayu adalah Raden Arya Wiralodra. Beliau berasal dari daerah Bagelen, Jawa Tengah, yaitu putra Temenggung Gagak Singalodra. Sejak kecil, beliau punya keinginan membangun sebuah negara untuk kelak diwariskan kepada anak cucunya dan untuk mewujudkan cita-citanya yang luhur tersebut. Ia gemar melatih diri dalam olah kanuragan, tirakat, dan betapa. Wow. Suatu masa, Raden Arya Wiralodra ini menjalankan tapa bratanya di permukiman Melaya di kaki Gunung Sumbing. Setelah melampaui tirakat dan bertapa selama 3 tahun, ia mendapatkan wangsit. Hai Wiralodra, apabila engkau ingin berbahagia serta keturunanmu, pergilah engkau ke arah matahari terbenam dan carilah sungai yang bernama Cimanuk. Manakala engkau tiba di sana, berhentilah dan babat atau tebanglah hutan, kemudian menetaplah, katanya. Dan demi melaksanakan wangsitnya itu, Raden Arya Wiralodra didampingi abdinya yang bernama Ki Tinggil berangkat ke arah barat untuk mencari sungai Cimanuk. Dan konon diceritakan memakan waktu sampai 3 tahun. Singkat ceritanya lagi, dalam pencarian Kali Cimanuk, ia harus melewati banyak rintangan. Bertemulah mereka dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Larawana yang memaksa untuk dipersunting si Raden Arya Wiralodra. Namun Raden ini menolak hingga membuat gadis itu marah dan kemudian menyerangnya. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Setelah Wiralodra mengeluarkan senjata ke arah Larawana, lalu gadis itu pun lenyap, meninggal. Bersamaan dengan itu muncullah seekor Kijang Kencana Mas. Mulai nih muncul si Kijang Kencana Masnya. Lalu Wiralodra segera mengejarnya. Kijang tersebut lari ke arah timur. Ketika Kijang itu lenyap, maka tampaklah sebuah sungai besar. Jadi Kijangnya udah tidak terlihatan dan kemudian nampak sungai Cimanuk tadi yang dicari-cari oleh Raden Arya Wiralodra. Karena kelelahan, Raden Arya Wiralodra tertidur dan bermimpi bertemu dengan Ki Buyut Sidung, Kijang Penanjung dari Pajajaran. Nah,
Si Ki Buyut Sidum ini kemudian berkata kepada Raden Arya Wiralodra, "Hai cucuku, inilah hutan Cimanuk yang dicari. Disinilah kelak nanti kamu akan bermukim." Kemudian untuk mengenang jasa si Ki Buyut Sidum ini, maka bundaran yang di sebelah barat dari Sport Center Indramayu dinamakan sebagai Bundaran Kijang. Jadi Bundaran Kijang ini untuk mengenang si Ki Buyut Sidum, yang mana ini merupakan kijang penanjung dari Pajajaran. Dan dalam cerita yang didapat dari narasumber yang lain juga dapat mengatakan bahwa Kijang Kencana merupakan salah satu Prabu Indrawijaya. Jadi Kijang Kencana merupakan Prabu Indrawijaya. Narasumber juga sedikit menceritakan tentang Prabu Indrawijaya tersebut dan Pangeran Harya Kemuning yang terlebih dahulu ada sebelum Raden Arya Wiralodra. Nah, narasumber tadi menyebutkan bahwa Prabu Indrawijaya ini sempat merubah diri menjadi Kijang Kuning atau Kijang Mas. Oleh karena itu, Pangeran Harya Kemuning melarang sebagai pantangan kepada anak cucu keturunannya jangan sampai memakan daging kijang. Nah, arti dari kijangnya sendiri ini memiliki keutamaan dari mulai tanduk yang bisa digunakan untuk alternatif obat. Kemudian kijang juga termasuk binatang yang sangat cerdik, sangat lincah dengan kaki dan otot yang kuat. Serta kijang juga bahkan sanggup berlari di antara rimbunan pohon dan mampu melewati segala rintangan. Kijang juga memiliki arti bahwa semangat dan minat yang kuat, serta bakat dan kemampuan yang tinggi untuk mencapai cita-cita yang tinggi pula. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.